Senang sekali sekarang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan baik. Hari ini 6 Desember 2020. Saya masih teringat dengan jelas di ingatan saya 20 Maret 2020 di mana itu hampir sebagian tim Praise and Worship termasuk keluarga kami terdampak terjangkit COVID-19 ya. Seandainya tanggal 20 Maret 2020 itu ada seorang ibu hamil, maka nanti akhir bulan Desember ini akan melahirkan karena sudah 9 bulan 10 hari ya. Jadi begitu cepat sekarang kita udah melewati dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2021. Nah, di bulan Desember tema kita adalah miracle atau mujizat. Coba saya kepingin tahu ada berapa banyak di antara kita yang membutuhkan mujizat, boleh lambai-lambaikan tangannya. Iya, baik. Setiap kita membutuhkan mujizat. Mari kita baca dari kitab Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, Lukas pasal pertama ayat 37 ini diucapkan oleh malaikat kepada Maria, di mana malaikat menyampaikan kabar bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki daripada Roh Kudus, ya, bukan hasil persetubuhan antara pria dan wanita. Dan kemudian dari mulut malaikat itu keluarlah ayat firman Tuhan ini. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan dari kitab Markus pasal 9 ayat 23 tadi, ini ucapan daripada Kristus Yesus Tuhan. Dalam pelayanannya dia berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ayo kita baca Markus 9 ayat 23, sementara tangan kanannya taruh di dada kita, dan kita berkata begini, bagi orang percaya diganti bagi saya. Ya, 2, 3. Tidak ada yang mustahil bagi saya. Saya belum melihat tangan kita taruh di dada kita, 2, 3. Tidak ada yang mustahil bagi saya. Ganti dengan nama kita masing-masing, 2, 3. Tidak ada yang mustahil bagi Yosua Yongki Wiranegara. Setuju katakan? Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita ketahui, kalau kita membutuhkan mujizat, di dalam kitab perjanjian lama sampai dengan Alkitab perjanjian baru, setiap mujizat itu terjadi didahului dengan persoalan. Setiap mujizat terjadi didahului dengan yang namanya masalah. Kalau masalahnya kecil, mujizatnya kecil. Masalahnya makin besar, maka mujizatnya makin besar. Nah, ada berapa banyak yang kepingin ngalami mujizat yang besar? Boleh lambai-lambaikan tangannya, saya kepingin lihat. Iya, yang kepingin mujizatnya makin besar, saya doakan supaya masalahnya, persoalannya makin besar. Amin. Sebab hanya dengan masalah dan persoalan makin besar, maka mujizatnya makin besar. Bagaimana, saudara? Bangsa Israel mau menyeberangi Laut Merah. Itu ada hal yang amat sangat menakutkan. Di depan Laut Merah yang begitu dalam, dengan ombaknya yang begitu ganas, sementara di belakang dikejar-kejar oleh tentara Mesir yang jago dalam berperang dengan memakai kereta kudanya. Karena masalahnya begitu besar dan menakutkan, maka mujizatnya makin besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kabar baiknya buat setiap kita bahwa sampai hari ini mujizat itu masih ada, ya. Puji Tuhan, kami para pendoa syafaat, bukan saya, tapi para pendoa syafaat tidak jemu-jemu setiap hari berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, karena dari wajahnya kami lihat, kami tahu Bapak Ibu membutuhkan mujizat, ya. Kamis kemarin kita mendengar kesaksian dari mana saudara kita Ayung
dan Timotius Gunawan. Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah sembuhkan dari penyakit COVID-nya. Kita sudah dengar saudara kita Amin juga mengalami kesembuhan daripada sakit COVID-19-nya. Ya, nah, dalam satu percakapan via telepon dengan beliau-beliau ini, saya menanyakan tentang gaji mereka. Ya, saya tanya tentang keuangan mereka. Bagaimana dengan keuangan? Ya, Pastor, jadi karena kami tidak kerja selama 3 minggu, maka 3 minggu kami tidak mendapatkan income, tidak mendapatkan gaji. Nah, para pendoa syafaat, ya, sebelumnya ini kami sudah berdoa buat Bapak Ibu sekalian, ya, siapa saja kami doakan supaya di tengah-tengah situasi COVID-19 ini gajinya naik. Kemudian dapat bonus, dapat angpau, dapat tips, dapat hadiah-hadiah kejutan. Ini kan kelihatannya mustahil, tapi Alkitab dengan jelas berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan luar biasa, saudara, kita mendengar kesaksian bagaimana saudara kita Timotius Gunawan dan Ayung ketika mereka sudah sembuh, ternyata mujizat terjadi. Mereka diangkat menjadi pegawai tetap dan kemudian ya mereka diberi gaji yang semestinya mereka tidak terima gaji itu selama 3 minggu dibayarin. Kemudian gajinya dinaikkan dan mendapatkan bonus-bonus. Dan itu saya percaya kalau saudara kita mengalami hal itu, maka setiap kita yang hadir pada saat ini kita juga akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Setuju katakan? Amin. Nah, mari kita akan baca dari kitab Markus pasal 2 ayat 2 sampai dengan 5 dan Markus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Ini bicara tentang orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia, yaitu Tuhan Yesus, memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Markus pasal 2 ayat 11 dan 12, kepadamu Kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Ya. Nah, ini saudara, peristiwa ini terjadi kemungkinan besar itu di rumah daripada Petrus, ya, karena ini peristiwa terjadi di daerah Kapernaum. Tapi katakan itu bukan di rumah Petrus, itu tidak ada masalah, ya. Yang penting bagaimana mujizat itu terjadi, yaitu karena Tuhan hadir. Setuju katakan? Tempat tidak akan menentukan mujizat itu terjadi atau tidak terjadi. Yang penting kalau Tuhan Yesus itu hadir, maka saya percaya mujizat pasti terjadi. Mujizat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh COVID-19. Mujizat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh pemerintah Amerika Serikat. Maka itu sampai hari ini kami para pendoa syafaat, sekali lagi bukan saya, tapi kami para pendoa syafaat berdoa salah satunya agar Bapak Ibu sekalian mengalami juga mujizat surat-surat imigrasi. Kami tidak membutuhkan itu, saudara. Tetapi saya tahu Bapak Ibu sekalian sebagian membutuhkan itu. Maka itu sampai hari ini kami terus berdoa. Kenapa? Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, hampir 12 tahun kami berdoa, saudara, dan kami sudah mendengar beberapa kesaksian. Ada orang-orang yang kemudian tiba-tiba disponsori oleh temannya untuk mendapatkan kartu hijau atau green card, dan mereka
akhirnya mendapatkan green card. Kami berdoa ketika mereka ada dalam persidangan untuk mengalami mujizat, dan puji Tuhan 100% jemaat Tuhan yang ada di BMC New York yang ikut persidangan di kasus suaka politik, semuanya 100% granted, saudara. Baik mereka yang tinggal di New York maupun mereka tinggal di state-state lain, saudara. Kenapa? Itu bukan karena kuat gagah manusia, tapi karena Tuhan itu hidup dan mujizatnya ada sampai hari ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, bagaimana agar Tuhan itu hadir? Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan hadir karena memang secara fisik Tuhan hadir. Nah, sekarang Tuhan tidak hadir secara fisik, tetapi hadiratnya kita bisa merasakan. Matius 18 ayat 20 berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dan Mazmur 22 ayat yang keempat berkata, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah, mengapa kita setiap ibadah kita selalu ada puji-pujian, ya, baik di onsite maupun di Zoom? Karena saya percaya akan firman Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, Tuhan hadir. Mengapa kita sangat mengencourage Bapak Ibu sekalian, jemaat, untuk terlibat di dalam Bethany Family Altar, komselnya Bethany New York ini, yaitu agar ketika kita berkumpul 2-3 orang melalui virtual ini, melalui Zoom, Tuhan hadir. Ketika Tuhan hadir, maka yang sakit pasti disembuhkan. Amin. Kita udah lihat, saudara, bagaimana ketika Stephen, ya, kemudian Ayung, Gunawan, Amin, dan lain-lain, ketika mereka sakit, mereka hadir, ya, di dalam pertemuan ini. Dan apa yang terjadi? Karena mereka hadir dan Tuhan hadir, maka mujizat itu terjadi. Mereka disembuhkan. Di dalam Kisah Rasul pasal 16 itu ada kisah tentang Paulus dan Silas. Karena Paulus dan Silas memberitakan Injil, maka kemudian banyak orang-orang mengalami mujizat kesembuhan, orang yang kerasukan setan dilepaskan, sehingga Paulus dan Silas dimasukkan ke penjara, dipukuli, didera, disiksa, dimasukkan ke penjara, dan penjara yang paling dalam. Kemudian Alkitab bilang kakinya dipasung, sehingga Paulus dan Silas tidak ada kemungkinan, sekali lagi tidak ada kemungkinan bisa lolos, lepas, melarikan diri dari penjara. Tetapi Alkitab berkata ketika tengah malam, Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dengan suara nyaring, sehingga seluruh penjara mereka mendengarkan Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan. Dan akibatnya apa? Tuhan hadir. Ya, seperti Mazmur 22 ayat 4 tadi, Tuhan hadir, saudara. Waktu Tuhan hadir, Alkitab bilang begini, rantai-rantai membelenggu Paulus dan Silas itu terlepas, pintu-pintu penjara terbuka. Nah, Bapak Ibu sekalian, apapun yang menjadi masalah dan persoalan kita, kalau kita membutuhkan mujizat hari-hari ini, percayalah, kalau Tuhan hadir di hati kita, Tuhan hadir di rumah kita, Tuhan hadir di dalam hidup kita, Tuhan hadir dalam pertemuan kita, maka mujizat pasti terjadi. Setuju? Angkat jempolnya. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita baca dari Markus pasal 2 ayat 11 dan 12 tadi. Kepadamu kukatakan, ya, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Jadi Yesus mengatakan 3 hal, bangunlah, angkatlah, dan pulanglah, ya. Dan lihat ayat 12. Maka orang lumpuh itu bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Maka hal yang kedua,
Mujizat itu terjadi karena orang lumpuh ini percaya akan firman Tuhan. Orang lumpuh ini megang firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita pegang teguh firman Tuhan dan kemudian firman Tuhan itu dilakukan, maka terjadilah mujizat. Orang lumpuh ini dia nggak pakai pikir lagi. Dia datang dalam keadaan lumpuh. Berdiri nggak bisa, berjalan nggak bisa, sehingga dia harus digotong oleh 4 orang itu. Waktu Tuhan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu. Maka nggak pikir-pikir dan dia nggak usah konsultasi kepada 4 orang itu, saudara. Dia nggak perlu tanya kiri kanan, tapi dia melakukan firman Tuhan karena dia percaya akan firman Tuhan. Maka itu mujizat terjadi. Dalam konseling, selalu saya tanya begini, Bapak atau Ibu, sebelum datang kepada kami, sudah datang kepada hamba Tuhan siapa saja? Ini pertanyaan menjebak sebetulnya, ya. Saya kepingin tahu, ya, orang ini udah konseling kepada berapa orang. Kalau dia udah nyebutkan lebih daripada 3 orang, saudara, maka saya bilang, maaf Bapak Ibu, ya kan, persoalannya bukan pada hamba-hamba Tuhan itu, apalagi yang disebut-sebutkan itu saya udah kenal namanya, itu persoalannya yaitu kepada Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu atau saudara-saudari ini sudah mendengar firman Tuhan, tidak mau melakukan. Dia cari firman Tuhan yang cocok dengan dirinya, ya. Nah, orang lumpuh ini enggak, ya kan? Dia enggak lihat situasinya, kondisinya, dirinya sendiri dan dia tidak konsultasi, tapi dia pegang teguh firman Tuhan dan dia praktekkan, maka kemudian mujizat itu terjadi. Kalau saudara masih ingat peristiwa Yosua dengan orang-orang Israel, ketika mereka mau memasuki tanah Kanaan, maka mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua agar Yosua dan para imam itu menjejakkan kakinya di tengah sungai Yordan yang airnya sedang meluap. Gak mungkin, saudara. Jadi kalau seandainya Yosua tanya kepada orang-orang, konsultasi kepada orang-orang, orang-orang akan bilang begini, ini bukan suara Tuhan, ya kan? Enak aja, memang pendeta khotbah itu enak aja, cocoe enteng ya. Ngomong tok gampang, tapi melakukannya itu, ya kan? Tapi Yosua tidak begitu, saudara. Dia tidak melihat air sungai Yordan yang meluap. Dia melangkah, dia taat akan firman Tuhan, dan kita lihat apa yang terjadi, saudara. Ketika Yosua dan para imam menjejakkan kakinya di sungai Yordan yang airnya sedang meluap, maka sungai Yordan itu terbelah menjadi 2. Mujizat terjadi. Jadi kapan mujizat itu terjadi? Ketika kita melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita lihat Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, ya, semua, bukan sebagian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam terjemahan The Message Bible, salah satunya dikatakan, ayo orang-orang yang burn out, orang-orang yang capek, orang-orang yang punya persoalan berat, persoalan besar, datang kepada Tuhan. Ini firman Tuhan, saudara. Kalau kita percaya, kemudian kita datang kepada Tuhan, maka yang burn out, pasti mereka tidak akan burn out lagi. Maka itu saya heran kalau dengar anak-anak Tuhan bilang, saya burn out, pastor, ya, saya burn out. Wah, ini pasti orang nggak datang kepada Tuhan. Orang datang kepada Tuhan, dia pasti tidak akan burn out lagi. Amin. Persoalannya, orang-orang udah ngerti firman Tuhan ini, tapi dia tidak mau datang ke Tuhan. Loh, bajumu kotor itu loh. Kok nggak bawa ke laundryan dicuci? Sungkan, pastor, nanti kalau bajuku sudah bersih, baru saya bawa
ke laundry. Loh, kamu kok enggak ke dokter? Kamu kan sakit. Sungkan sama dokternya, nanti kalau sudah sembuh, saya baru mau ke dokter. Nah, ini saudara, ini pasti orang belum minum obat yang berkata begitu. Maka itu saya senang ya lihat bagaimana Stephen, Ayung, Amin, Gunawan ketika mereka kena COVID, ya kan? Mereka datang cari Tuhan. Kenapa? Karena sumber mujizat itu hanya datang daripada Tuhan. Jadi kalau kita ini semua masih hidup sampai hari ini, ya masih hidup nih, kena COVID-19. COVID-19 itu bukan hoax, saudara. Ya, orang yang mati-mati itu bukan hoax, itu sungguhan, itu real, benar-benar mati, saudara. Bukan pura-pura mati, saudara ya. Dan itu bukan konspirasi, itu benar-benar mati, saudara. Jadi kalau kita ini nggak mati, saudara, kita bisa ikut di Zoom ini, masih ibadah. Itu karena mujizat daripada Tuhan. Ya, sekali lagi bukan saya, tapi para pendoa mendoakan Bapak Ibu sekalian semuanya supaya umur panjang. Tidak ada yang mati kena COVID. Kalau sampai kena COVID, kami doa supaya mujizat menolong sehingga kesembuhan terjadi. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini tidak ada jemaat Tuhan di BMC ini yang mati kena COVID-19. Dan itu sekali lagi karena Tuhan mencintai dan mengasihi kita. Amin. Nah, yang terakhir, saudara, ya, mujizat terjadi karena kesatuan hati. Mari kita baca di dalam kitab Markus pasal 2 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Markus pasal 2 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Nah, lihat saudara, 4 orang ini, saudara. Kalau mereka tidak sehati, saudara, maka mujizat itu tidak terjadi. Yesus berkata, Tuhan melihat iman mereka, melihat iman orang 4 ini, saudara, ya, dan juga tentu melihat iman dari orang lumpuh itu, karena orang lumpuh itu juga ditanyain kan, mau nggak kamu saya bawa ini, kamu saya angkat ini, ya, saya bawa kepada Yesus. Kalau orang lumpuh itu nggak mau, juga nggak bisa, ya kan? Tapi 4 orang ini luar biasa. Ketika dia sampai di rumah Petrus itu, dia mau masuk, dia nggak bisa masuk. Karena banyak orang berkerumun. Kemudian 4 orang ini rundingan sama yang sakit, ya. Sekarang kamu tak turunkan dari atap rumah, ya. Ada berapa banyak orang sakit yang dibawa? Oh, jangan, ya kan? Nanti kalau jatuh gimana? Ya kan? Tapi orang lumpuh ini sepakat. 4 orang ini juga sepakat. Ya, yuk. Mereka tidak putus asa dengan kerumunan ini. Dan mereka, kita lihat bagaimana mereka membuka atap di atas rumahnya Petrus ini. Dan mereka menurunkan orang lumpuh itu. Dan kita lihat, mujizat terjadi. Kenapa? Karena kesepakatan, karena kesatuan hati. Waktu saudara kita Stephen dalam keadaan 50-50 antara hidup dan mati, ya, kemudian saya berbicara melalui telepon dengan Stephen. Stephen, kalau kamu punya iman, kamu jangan masuk rumah sakit hari ini. Ya, itu peristiwa kurang lebih kan awal April, waktu Amherst jadi epicentrumnya COVID-19. Kalau kamu punya iman, ya, kamu jangan masuk rumah sakit. Malam ini kita akan doa sepakat melalui Zoom, ya. Tapi terserah kamu. Tapi kalau kamu sepakat, kita berdoa, saya percaya mujizat kesembuhan terjadi. Akhirnya, ya, Stephen dan Olivia serta anaknya yang bernama Hosana sepakat mereka. Ya Papa, jangan berangkat rumah sakit. Ayo kita berdoa, ya. Dan akhirnya saudara kita Stephen, Olivia dan Hosana hadir dalam pertemuan Zoom kita mula-mula pada waktu itu, saudara.
Waktu itu saya juga belum menemukan pola bagaimana ibadah di Zoom, sehingga seringkali kalau ada di Zoom main tunjuk-tunjuk ya, ditodong, yang kelihatan videonya ini berdoa, ini berdoa, ini berdoa ya. Dan itu horor banget. Sehingga masih trauma. Sekarang ini ada sebagian tidak berani buka videonya. Mungkin trauma peristiwa bulan itu karena takut ditodong ya. Jadi buat Bapak Ibu yang videonya ditutup, sekali lagi sekarang kami sudah bertobat, tidak pakai cara todong-menodong ya. Tadi lihat waktu doa kita sudah siapkan para pendoanya, tidak pakai todong-todongan. Mereka sudah mempersiapkan diri ya. Nah, kemudian kembali ke peristiwa itu ya. Kemudian saudara, beberapa orang kemudian berdoa, mic-nya dibuka, semua berdoa. Dan acaranya belum selesai, Stephen memberikan kesaksian bagaimana kemudian waktu itu kan juga winter tuh ya, dari pergantian winter ke spring kan masih dingin tuh. Ya, Stephen itu kemudian bisa berkeringat, ya, berkeringat dan merasa panas dan kemudian merasa baikan dan akhirnya sebelum doa itu selesai, dia ngalami mujizat kesembuhan. Kenapa? Yang pertama, karena Tuhan hadir ya. Yang kedua, karena percaya akan janji Tuhan. Janji Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya, kamu akan sembuh. Dan yang ketiga, karena Stephen mau dalam satu kesatuan, kesepakatan dengan kita. Alkitab bilang begini di Mazmur 133, kalau kita sepakat, kita rukun sehati, maka berkat-berkat Tuhan akan diperintahkan untuk dicurahkan. Dari kitab Kejadian pasal 11, Tuhan sendiri berkata, karena bangsa ini sepakat, maka tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh orang-orang ini. Tuhan senang, Bapak Ibu sekalian, ketika melihat anak-anaknya hidup dalam kesehatan dan kesepakatan. Beberapa tahun yang lampau, ketika saya mengalami pertobatan untuk yang kedua kalinya, waktu itu utang saya banyak di mana-mana. Dalam keadaan hancur, namanya jelek, dan dijauhi oleh orang, saudara, ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Ibu Yongki bilang begini, apapun yang terjadi, aku mau mendukung kamu. Aku mau mensupport kamu. Ayo kerja apa aja, asal halal. Ya, ini untuk sekedar gambaran, saudara. Waktu itu Kesia masih usia kurang lebih 13 tahun mungkin ya. Ya, waktu itu saudara, anak saya berdua, Kesia dengan Heno, dia mecahin celengannya, saudara ya, pecahin celengan, dan kemudian terkumpullah uang 50.000, bukan 50.000 US dollar, tapi 50.000 rupiah. Kenapa mereka umur 13 dan 18 cuman punya uang 50.000 rupiah? Gara-gara punya Bapak Sontoloyo ini, saudara ya. Jadi saya nggak pernah kasih uang sama mereka, tapi luar biasa mereka mengasihi saya dan mereka sepakat untuk pemulihan buat orang tuanya. Mereka pecahin, kasihin uang 50.000 rupiah, dikit banget, saudara. Kenapa? Gara-gara bapaknya sangat miskin, saudara ya. Saya dengan menangis, terharu, saya terima uang itu karena memang udah nggak punya uang, saudara ya. Dan kemudian saya mulai kerja. Dan pekerjaan yang saya kerjakan adalah pekerjaan yang buat saya memalukan. Saya anti banget. Saya kerja sebagai agen asuransi. Jualan asuransi. Saudara. Saya paling anti, paling benci. Saudara ya. Kenapa saya jadi agen asuransi? Karena kerja asuransi pada waktu itu tidak pakai modal. Ya. Dan Ibu Yongki, wanita yang berhati emas, wanita yang berhati mulia, istri saya yang hebat ini, saudara, dia mendukung saya pagi, siang, malam, ketokin rumahnya orang-orang, saudara. Ketokin rumah famili, rumah saudara, dan semuanya menolak, saudara, ya kan? Menolak. Bu Yongki bilang gini, jangan putus asa, ya, jangan putus asa. Maka itu pesan saya kepada Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah situasi seperti ini, ayo kita kerja.
Jangan hanya makan uang unemployment, jangan hanya makan uang bantuan pemerintah. Kerja apa aja, yang penting halal. Sebab ketika kita bekerja, Tuhan akan bekerja sama dengan kita, dan penghasilan kita akan jauh lebih besar daripada uang tunjangan pemerintah yang, maaf saudara, yang tidak seberapa. Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Dan akhirnya apa, saudara? Ya, karena didukung oleh Ibu Yongki, kemudian kita cari saudara pelanggan-pelanggan yang kami tidak pernah kenal. Kami ketok pintunya, kami ketok pintunya, kami memperkenalkan diri dan lain sebagainya. Akhirnya mujizat terjadi. Tidak sekaligus, kecil-kecil, selangkah demi selangkah. Nah, dari saya menjadi jualan asuransi ini, yang pada mulanya saya malu, gengsi, saudara, tapi karena disokong oleh Ibu Yongki, saudara, dari jualan asuransi itu, sangat-sangat tidak mungkin, tetapi itu terjadi. Semua utang-utang saya bisa dilunaskan. Bahkan karena kesepakatan dengan istri saya, kesehatian dengan istri saya, nama baik saya dipulihkan, pelayanan saya dipulihkan, dan hari ini saya bisa ada di New York. Ya, teman saya bilang begini, Koyongki ini seperti orang punya warung kecil. Setelah warung kecilnya tutup, bangkrut, ya kan? Sekarang ada di New York kayak orang punya supermarket. Ya, dari mana? Itu mujizat dari Tuhan. Ya. Nah, saat ini Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada, Tuhan mau ngerjakan mujizat dalam hidup kita. Ada 3 hal. Yang pertama, pastikan Tuhan itu hadir. Ya. Dan yang kedua, mujizat terjadi ketika kita pegang firman Tuhan dan melakukannya. Dan yang ketiga, mujizat itu terjadi karena kita sehati dengan anggota keluarga kita, kita sehati dengan komunitas kita, kita sehati di dalam nama Yesus dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Maka kalau orang lumpuh itu disembuhkan, saya, gembala saudara, mengalami mujizat daripada Tuhan, dipulihkan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian pun akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Mari kita berdoa dan kita akan siapkan perjamuan kudus kita. Terima kasih Bapak untuk kasih kemurahan-Mu, meteraikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, untuk kami seperti orang lumpuh ini, pegang teguh firman Tuhan dan melakukannya. Dan kami percaya mujizat akan kami alami. Dalam nama Yesus.